Tahukah saudara bahwa Abraham yang disebut sebagai bapak dari semua orang beriman itu asalnya dari satu kota yang mereka menyembah berhala. Dan kemungkinan besar dia dibesarkan dalam satu keluarga yang juga penyembah berhala, menyembah dewa bulan. Namanya adalah Nana. Tetapi justru dari tempat itu, dari kota di mana dia dibesarkan itu, Tuhan memanggil dia untuk keluar dari sana. Dan dari satu panggilan itu lahir sebuah janji yang besar. Janji yang tidak hanya mengubah hidupnya Abraham, tetapi membawa keselamatan bagi semua bangsa di dunia ini. Nah, bagaimana kisah Abraham menyatakan tentang Yesus, itu yang akan kita gali bersama di dalam sesi Bible Study bersama dengan saya, Daniel Sugiarto. Nah, kita akan melihat dari latar belakangnya dulu. Seperti apa pada zamannya Abraham. Dikatakan kalau kita membaca dalam kitab Kejadian, kita temukan bahwa Abraham ini berasal dari satu tempat namanya adalah Ur Kasdim. Ur itu artinya kota atau tempat yang terang atau api, tergantung dari konteks dan akar kata yang digunakan di sana. Dan Kasdim itu merupakan sebutan bagi orang-orang Kasdim, yaitu satu bangsa yang berasal dari daerah selatan Mesopotamia, di dekatnya Babel. Jadi kata Ur Kasdim secara harafiah itu berarti Ur dari orang Kasdim atau kotanya orang Kasdim yang berada di daerah wilayahnya orang Kasdim. Jadi Ur Kasdim itu menurut sejarah merupakan satu kota yang besar, satu kota yang makmur pada zaman itu. Letaknya seperti tadi disebutkan yaitu di daerah Mesopotamia dan sekarang dikenal sebagai Irak bagian selatan. Nah, di situ dulu tempatnya. Nah, Ur Kasdim ini merupakan pusat perdagangan, pusat kebudayaan, pusat spiritualitas. Bicara tentang keagamaan, bicara tentang penyembahan di sana ada. Dan permasalahannya adalah penyembahannya itu bukan menyembah kepada Allah yang hidup. Justru sebaliknya, kota ini menyembah dewa bulan. Bukan dewi bulan tapi dewa bulan. Namanya Nana. Namanya feminim ya. Nah, atau nama lainnya adalah Sin gitu ya. Jadi rata-rata semua orang di kota itu menyembah dewa ini. Dan di sana dibangun sebuah bangunan namanya adalah Sigurat. Dan Sigurat ini dibangun suatu sangat besar. Sigurat itu seperti semacam piramida. Kalau kita tahu lihat piramid yang ada di Mesir. Cuman bedanya kalau Sigurat ini ada kayak tangga-tangganya gitu ya. Berbentuk piramida tapi bertingkat. Dan ini mereka bangun sebagai tempat untuk pemujaan, untuk penyembahan berhala. Dan kalau teman-teman melihat di dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat yang kedua, di sana kita temukan bahwa rupanya bapaknya si Abraham, namanya adalah Terah, itu adalah penyembah Allah lain, bukan menyembah Allah yang hidup, bukan menyembah Yahweh Elohim, bukan. Mereka menyembah Allah yang lain. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa rupanya Abraham ini adalah orang yang tumbuh di tengah budaya dan keluarga yang menyembah berhala. Tapi justru dari dalam sana, dari tempat yang seperti itu, dari latar belakang yang seperti itu, Tuhan memanggil dia keluar untuk memberikan janji kepada dia, dan janji itu tersebar sampai mempengaruhi semua bangsa yang ada di bumi. Jadi panggilan Allah itu bukan karena Abraham ini orangnya super luar biasa, berasal dari latar belakang yang baik, dia memang pantas dipanggil oleh Allah. Enggak. Kita sudah melihat latar belakangnya Abraham seperti apa, asal dari keluarganya yang bukan keluarga yang menyembah Allah, tapi mereka penyembah berhala. Tapi Allah memanggil dia keluar, memanggil dia, memberikan satu misi, memberikan satu janji kepada dia karena kasih karunia. Bukan karena kehebatan Abraham, bukan karena latar belakangnya, bukan karena seperti apa keluarganya, tapi semata-mata kasih karunia dari Tuhan.
Jadi saudara, dari sini kita bisa belajar. Jadi, mungkin saat ini kita bertanya-tanya atau kita berpikir bahwa wah, pastinya Tuhan tidak bisa pilih aku. Tuhan mungkin tidak akan memakai aku untuk melakukan satu perkara yang besar bagi dia. Mengapa demikian? Karena latar belakangku tidak baik. Aku mungkin dilahirkan dalam satu keluarga yang mungkin membenci Kristus. Atau berasal dari satu keluarga yang ya nggak cocok lah. Apalagi kalau melihat masa laluku, apa yang sudah aku lakukan, segala macam kejahatan, segala macam dosa. Pastinya Tuhan tidak bisa panggil aku. Tuhan pasti nggak mau. Tapi lihatlah apa yang terjadi pada Abraham, saudara. Bahwa Tuhan, dia bisa memanggil siapapun juga, termasuk saudara dan saya, untuk masuk di dalam panggilannya. Untuk dia memberikan janji-janji kepada kita. Untuk kita bisa berjalan di dalam kebenaran. Untuk kita bisa berjalan di dalam pekerjaan baik yang memang sudah Tuhan tetapkan bagi kita. Jadi latar belakang kita tidak menghalangi Allah untuk memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Jadi Abraham diberi janji oleh Allah. Allah berjanji kepada dia, kalau kita buka di dalam Kejadian pasal yang ke-12, di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, di sana kita ketemu di mana Tuhan berfirman kepada Abram. Waktu itu namanya masih Abram ya, belum diubah menjadi Abraham. Jadi katakan begini, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah setelah itu Tuhan memberikan janji. Janjinya adalah, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini hal yang luar biasa. Bahwa Tuhan memberikan satu janji. Perjanjian yang diberikan oleh Tuhan itu sepihak, saudara. Dari Tuhan yang mempunyai kuasa untuk memberikan janji. Dan dia pasti untuk bisa menepatinya. Jadi janji yang diberikan kepada Abraham bisa dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama di mana Tuhan menjanjikan satu tanah, satu tempat yang baru bagi Abraham. Bahwa dia disuruh keluar dari daerahnya. Dia disuruh keluar dari sanak saudaranya. Keluar dari rumah bapaknya. Kepada satu tempat yang akan dia tunjukkan kepada si Abram ini. Jadi ada satu, pertama adalah bicara tentang tempat tujuan. Ada tempat yang baru. Janji yang kedua adalah Tuhan menjanjikan keturunan kepada Abraham. Dan ini berbicara tentang kalau dia punya keturunan artinya dia punya masa depan yang besar. Karena seperti yang kita tahu kalau saudara nanti baca kan, kita baca di dalam kitab Kejadian, kita temukan bahwa Abraham, dia punya istri namanya Sarai yang nantinya berubah menjadi Sarah namanya. Mereka itu tidak punya keturunan dan sampai usianya yang sudah super tua, sudah sangat tua. Bahkan Sarah dikatakan sudah menopause gitu kan. Dan mereka nggak punya anak. Tapi Tuhan memberikan satu janji bahwa akan ada keturunan. Dan ini menjadi satu masa depan, suatu hal yang besar di dalam kehidupan Abraham. Janji yang ketiga adalah Tuhan memberikan janji berkat. Dan berkat ini bukan hanya janji yang diberikan kepada Abraham saja secara pribadi. Tetapi janji ini, berkat ini bagi semua bangsa. Untuk seluruh dunia. Saudara coba bayangkan. Abraham waktu itu umurnya sekitar 75 tahun saat dia mulai berjalan. Saat dia mulai pergi. Dan orang kalau sudah umurnya 75 tahun, saya nggak tahu di sini yang mengikuti Bible Study ini sudah ada yang umur 75 tahun atau belum gitu ya. Kalau saya belum. Dan kalau kita misalnya sudah umur 75 tahun, bertinggal di suatu kota metropolitan, kita sudah punya aset kita sudah banyak di situ, ada rumah, ada segala macam sudah tersedia semuanya, hidup mungkin sudah nyaman. Seperti kita lihat dari Abraham, Abraham bukan orang yang miskin, dia adalah orang yang cukup berada, dia punya ternak sekian banyak.
Dia punya tempat tinggalnya. Tapi kemudian saat Allah berkata kepada dia untuk pergi. Meninggalkan semuanya itu. Dari yang ada rumah, kemudian dia seumur hidupnya harus tinggal di dalam tenda. Bayangkan. Kalau mungkin umurnya masih belasan tahun atau masih awal-awal 20-an tahun, 30-an tahun, mungkin masih oke. Disuruh Tuhan untuk pergi, nanti aku akan berikan satu tempat yang lain kepada kamu, tinggalkan semua ini merantau, oke. Tapi umurnya sudah 75 tahun. Dan yang luar biasa adalah di sini dikatakan bahwa Tuhan tidak langsung kasih tahu itu loh tujuannya di sana. Tapi negeri yang akan kutunjukkan kepadamu masih belum tahu. Abraham nggak dikasih peta. Abraham nggak dikasih langsung tunjukkan di sana. Saat itu belum ada GPS, belum ada Google Map. Jadi nggak tahu mau lewat mana. Yang penting dia jalan aja. Tapi itu yang dilakukan oleh Abraham. Dia taat akan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Saat Tuhan bilang kepada dia untuk pergi, dia pergi. Dan di dalam surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8 di sana dikatakan bahwa karena iman, karena Abraham ini beriman, maka dia taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Bayangkan saudara. Kalau kita mau pergi ke suatu tempat, kita pasti ingin tahu tujuannya kemana sih. Paling enggak kalau kita mau beli tiket, kita harus tahu kita berangkat dari kota mana, menuju ke kota mana. Tujuannya jelas, pasti. Tapi ini yang diberikan oleh Tuhan. Supaya dia pergi ke suatu negeri yang akan nanti ditunjukkan. Yang penting sekarang kamu jalan aja dulu. Dia enggak tahu tempat yang dia tuju itu di mana. Tapi dia mau taat. Ini bicara tentang iman yang sejati, saudara. Iman yang sejati itu bisa percaya walau tanpa melihat. Berbahagialah mereka yang percaya tanpa melihat. Jadi bagaimana dengan kita? Pertanyaannya jadi seperti itu. Apakah kita berani melangkah saat Tuhan memanggil kita ke dalam suatu hal yang belum pasti? Saya percaya kita semua pernah mengalami hal-hal yang semacam ini. Kita berada di dalam suatu persimpangan, entah harus belok ke kiri atau belok ke kanan, kita nggak tahu arahnya. Tuhan menyuruh kita untuk kita melangkah. Apakah kita berani mempercayai Tuhan dan kita tetap melangkah sekalipun kita tidak tahu seperti apa yang ada di depan? Tujuannya nanti seperti apa? Atau mungkin saat ini ada hal-hal yang Tuhan bicara ke dalam diri kita, ke dalam diri saudara, supaya hal itu ditinggalkan. Mungkin ada zona nyaman yang saat ini kita sedang hidupi. Mungkin Tuhan sedang bilang kamu tinggalkan ini. Masuklah, berjalanlah lagi, melangkahlah lagi. Akan ada peregangan lagi. Apakah kita mau melakukannya? Ataukah mungkin kita perlu untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita. Atau bahkan kita sudah punya rencana ini, itu, dan sebagainya. Dan Tuhan bilang tinggalkan itu. Aku punya rencana yang lain bagi kamu. Maukah kita melangkah? Saudara, iman itu tidak membutuhkan pemahaman kita sebenarnya. Yang dibutuhkan dari iman adalah ketaatan kita. Abraham tidak tahu kemana tujuan dia harus melangkah. Abraham tidak tahu nantinya akan jadinya seperti apa. Tetapi dia mau melangkah, dia mau taat. Jadi saat Abraham taat, baru kemudian pengertian itu akan muncul. Oh, rupanya karena aku mendapatkan firman Tuhan seperti ini, Tuhan menggerakkan aku untuk aku meninggalkan hal-hal ini. Rupanya ini loh maksudnya. Jadi kadang-kadang kan kita nggak perlu tahu segala sesuatu itu dari depan, saudara. Kalau kita sudah tahu segalanya dari depan, kadang-kadang kita malah jadi ketakutan dan malah nggak berani untuk melangkah. Berjalan bersama dengan Tuhan itu selangkah demi selangkah. Tapi terus maju sampai menuju kepada satu tujuan. Nggak mungkin kita mau melompat langsung lompatan yang sangat jauh. Nggak bisa kita. Kita melangkah bersama dengan Tuhan itu selangkah demi selangkah. Dia menuntun kita selangkah demi selangkah. Mempersiapkan kita sehingga kita sampai pada satu tujuan nanti kita tahu. Oh, rupanya Tuhan sudah menyertai aku. Kita bisa mengatakan Ebenezer. Sampai di sini Tuhan sudah menyertai aku dan dia tetap akan menyertai aku.
Jadi saat Tuhan bicara pada saudara pada saat ini, bagaimana respon saudara? Maukah saudara mempercayai dia? Maukah saudara tetap melangkah? Apa yang dia suruh untuk tinggalkan, kita tinggalkan. Dan kita melangkah berjalan bersama-sama dengan dia. Ini hal yang luar biasa. Berikutnya saudara, saat bicara tentang janji itu, apalagi kita sedang belajar tentang bagaimana kisah Abraham ini menyatakan tentang Yesus, menyingkapkan tentang Yesus. Mungkin kita bertanya, apa sih hubungan antara janji yang diberikan Allah kepada Abraham dengan Yesus? Hubungannya dari sebelah mana? Nah, kalau kita melihat di dalam kitab Perjanjian Baru, khususnya di dalam surat Galatia, pasal yang ketiga ayat yang ke-8, di sana Rasul Paulus mengatakan bahwa kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi kisah janji yang diberikan Allah kepada Abraham yang kita pelajari, yang kita baca di dalam kitab Kejadian ini, itu sebenarnya berbicara tentang Injil. Injil adalah kabar yang baik. Sesuatu hal yang baik yang dikerjakan oleh Tuhan yang diberikan kepada kita. Dan itu sudah diberitakan juga kepada Abraham. Ini hal yang luar biasa. Jadi janji yang diberikan Allah kepada Abraham itu merupakan kabar baik. Dan gara-gara janji itu kita temukan bahwa di dalam Matius yang pertama, ayat yang pertama, itu dimulai dengan silsilahnya Yesus. Silsilah Yesus Kristus dengan menyebut bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Daud dan anak Abraham. Jadi janji yang diberikan Allah kepada Abraham digenapi di dalam pribadi Yesus Kristus. Kalau saudara buka di dalam Galatia, pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang ke-16, di sana dikatakan adapun kepada Abraham, diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Jadi Allah memberikan janji itu tidak hanya kepada Abraham saja, tapi juga kepada keturunannya. Tapi yang menarik, Rasul Paulus mengatakan tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Seolah-olah dimaksud banyak orang. Tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu. Itu bicara tentang Kristus. Jadi saudara, bagaimana semua bangsa itu bisa diberkati? Ya melalui Yesus. Melalui Yesus semua bangsa termasuk saudara dan saya menerima berkat keselamatan ini, mendapatkan Injil, mendapatkan kabar baik. Selanjutnya di Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-29 di sana dikatakan, kalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Menarik loh saudara. Dia dikatakan kalau kamu adalah milik Kristus. Jadi sangat penting untuk kita menyadari bahwa kita adalah milik Kristus. Bahwa Kristus telah menebus kita. Kristus telah mati bagi kita. Dan kita menjadi milik Dia. Dia sudah menebus kita dari perbudakan dosa. Dia masukkan kita ke dalam kerajaan kebenaran. Bersama-sama dengan Dia. Dulu kita adalah hamba dosa, sekarang kita adalah hamba kebenaran. Kita menjadi milik Kristus. Dan kalau kita milik Kristus, disebutkan bahwa kita juga adalah keturunan Abraham. Sekalipun mungkin tampang kita nggak kelihatan seperti Abraham, yang dimana dia adalah orang Ibrani gitu ya. Kita mungkin kelihatan nggak seperti orang Ibrani. Mungkin saudara lihat waktu lihat di kaca, aku nggak kayak orang Ibrani, nggak kayak orang Yahudi. Tapi karena kita adalah milik Kristus, karena kita percaya kepada Kristus, karena apa yang sudah Dia lakukan di atas kayu salib itu berlaku bagi kita, maka kita menjadi keturunan Abraham dan karena itu kita berhak menerima janji Allah. Jadi sekalipun kita bukan orang Yahudi, sekalipun kita bukan orang Ibrani, kita berhak menerima janji Allah karena kita menjadi keturunan dari Abraham. Tapi kita bukan hanya sekedar pewaris janji. Kita juga pembawa janji itu bagi orang lain. Di mana kita diberikan satu perintah oleh Tuhan Yesus untuk kita pergi
memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Supaya orang-orang itu mereka juga bisa menerima janji ini. Mereka juga bisa menikmati janji ini. Ada keselamatan bagi mereka. Nah, jadi apa yang bisa kita pelajari dari imannya si Pak Abraham ini? Pertama, seperti tadi kita lihat bahwa iman itu merupakan respons. Respon dari apa? Respon dari firman Tuhan. Jadi iman itu bukan sekedar kita punya satu perasaan yang nyaman. Kok rasanya waktu mendengar ini kok enak ya, kok kayak seger ya. Sekalipun aku masih ada di dalam segala macam permasalahan, tapi waktu aku mendengar firman Tuhan kok kayaknya ada damai sejahtera. Bukan hanya sekedar itu. Tapi iman itu mengandung yang namanya ketaatan. Abraham taat. Sekalipun dia tidak tahu kemana dia harus pergi. Perintahnya adalah bukan kamu harus pergi ke tempat ini, tapi yang penting kamu pergi. Melangkahlah dulu bersama dengan Allah. Iman yang sejati adalah melangkah. Berani untuk melangkah, mau untuk melangkah. Bukan karena kita melangkah asal-asalan, tapi karena kita tahu Tuhan menyertai kita waktu kita melangkah. Dunia mungkin mengatakan, tunggu dulu. Kalau kamu mau pergi ke suatu tempat, kamu harus riset dulu tentang hal itu. Apalagi kamu mau pindah ke sana. Harus cari tahu dulu. Itu kata dunia. Tunggu dulu. Banyak perhitungan yang harus dilakukan. Tapi saat iman berbicara, kita melangkah dulu tanpa tahu apa yang pasti itu. Sebab kita melangkah bersama Allah yang pasti menggenapi janjinya. Hal yang kedua adalah karena iman itu, maka iman itu mengubah cara hidup kita. Sehingga kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Tetapi kita hidup untuk misinya Tuhan. Seperti tadi dikatakan bahwa melalui kamu semua bangsa akan diberkati. Dan kita menjadi saluran berkat itu. Kita hidup di dunia ini bukan untuk menjalankan misi kita sendiri. Kita ada di dunia ini sekalipun kita bukan lagi berasal dari dunia ini sebab Kristus sudah mati bagi kita, sudah menebus kita. Kita punya tugas, kita punya misi kita masing-masing untuk kita bisa menyampaikan Injil, untuk kita bisa menyampaikan kabar baik kepada semua orang dengan cara yang bermacam-macam, berbeda-beda. Ada yang melakukannya di dalam institusi tertentu, ada yang dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Macam-macam sudah. Tapi kita punya misi untuk bisa menyampaikan, untuk bisa membagikan kasih Tuhan bagi semua orang. Dan ini mengubah cara hidup kita. Mungkin saat ini kita melihat bahwa wah semuanya untuk aku lakukan ini, aku lakukan itu untuk diriku. Tapi coba lihatlah bahwa kita punya panggilan dari Tuhan. Kita menjalani pekerjaan baik yang Tuhan tetapkan bagi kita. Kita punya misi dari Tuhan. Sehingga hidup kita bukan untuk diri kita saja, bukan untuk keluarga kita saja. Tapi untuk orang-orang, untuk jiwa-jiwa. Itu yang perlu kita lihat. Karena iman mengubah cara hidup kita. Kita tidak hidup dengan cara yang lama lagi. Dan iman ini membuat Abraham juga menjadi saluran berkat. Sama dengan kita. Saat kita menjadi orang percaya, kita tahu bahwa kita diberkati untuk kita menjadi berkat. Kita bukan tempat untuk kita tampung semua berkat terus hanya untuk diri kita. Tapi kita bisa salurkan sehingga berkat itu terus mengalir. Hal yang ketiga, saudara. Iman itu membutuhkan yang namanya keputusan. Jadi waktu kita beriman, waktu kita mendengar firman Kristus, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Kemudian kita mau melangkah, kita membuat keputusan. Jadi seperti Abraham, dia tidak hanya sekedar mendengar firman Tuhan, tapi dia mau bangkit dan dia pergi dan dia melangkah. Jadi Bible study kali ini tidak terlalu panjang, tapi saya mau bertanya kepada kita semuanya. Hari ini kira-kira langkah iman apa yang harus saudara ambil? Kira-kira saat ini apa yang sudah
Tuhan sampaikan kepada hidupmu. Apa yang perlu engkau lakukan? Apakah kamu perlu untuk mulai pelayanan? Ataukah kamu mulai perlu untuk mengampuni seseorang? Atau kamu perlu untuk menyampaikan Injil? Atau kamu perlu untuk berhenti dari pola hidup yang lama? Dari sini kita bisa mengambil keputusan. Mengambil keputusan. Bukan bergantung sama kita, saudara. Mungkin kadang waktu kita mau melakukan segala sesuatu, misalnya mau mulai pelayanan atau mau mengampuni seseorang, kayak kita berpikir, wah aku nggak bisa. Ya memang nggak bisa. Tapi karena ada kasih karunia Tuhan yang turun kepada kita. Ada kasih karunia Tuhan yang melimpahi kita. Sehingga Dia yang memampukan kita untuk melakukan sesuatu hal. Memampukan kita untuk memulai pelayanan. Memampukan kita untuk mengampuni. Memampukan bagi kita untuk kita menyampaikan Injil kepada orang lain. Ingat, kita diberi kuasa. Waktu Roh Kudus turun ke atas kita, ada kuasa di mana kita bisa menjadi saksi Kristus. Ada kuasa untuk kita menghentikan pola hidup kita yang lama. Untuk kita masuk di dalam kehidupan yang baru. Untuk kita mulai mencerminkan Kristus. Untuk kita mulai menanggalkan sedikit demi sedikit. Kalau memang gak bisa langsung semuanya, sedikit demi sedikit beban dosa yang ada pada diri kita. Kebiasaan-kebiasaan buruk kita mulai tanggalkan. Karena kita tahu siapakah diri kita di dalam Kristus. Dan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Untuk kita mampu untuk melangkah. Mengambil keputusan, lakukan keputusan itu. Jadi melalui apa yang kita pelajari, saudara, dari apa yang terjadi dalam kehidupan Abraham, bayangkan umur 75 tahun, dia harus pergi dan dia melangkah. Dia pergi dan dia disebut sebagai bapak semua orang beriman. Bukan karena kehebatan dia, tapi karena kasih karunia yang ada dalam kehidupannya. Saudara, kasih karunia Allah itu melimpah. Bahkan dikatakan bahwa kasih karunia Allah itu selalu baru setiap hari. Kita terima setiap hari. Selalu baru. Pertanyaannya adalah apakah kita hanya menyia-nyiakan kasih karunia itu di dalam kehidupan kita? Ataukah kita mau melangkah? Menggenapi visi yang Tuhan letakkan dalam kehidupan kita. Melakukan misi yang memang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Karena satu hal yang pasti adalah begini. Visi yang dari Tuhan. Itu adalah visi yang mustahil untuk dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Visi yang dari Tuhan itu adalah sesuatu hal yang jauh lebih besar daripada apa yang bisa kita pikirkan dan kita bayangkan. Dan kalau itu diberikan kepada saudara, suatu hal yang besar yang gak mungkin, ini mustahil untuk dilakukan. Maka kita hanya bisa bergantung kepada Tuhan. Kita hanya bisa percaya kepada Dia. Bahwa Dia yang berjanji, Dia pasti menggenapi. Dia yang membawa kita, Dia yang menuntun kita selangkah demi selangkah. Tapi maukah kita mengambil keputusan untuk melakukan hal itu? Itu hal yang penting. Jadi saudara, malam hari ini, waktu kita mendengar firman Tuhan, kita mendengar dari kisah Abraham ini. Sebenarnya kisah Abraham ini bukan hanya sekedar cerita sejarah. Oh ini loh yang pernah terjadi. Tetapi kisahnya Abraham ini adalah sebuah undangan bagi saudara, bagi saya. Di mana saat Tuhan memanggil Abraham untuk mau berjalan bersama dengan Dia. Dan melalui panggilan itu, sebenarnya Dia juga memanggil kita. Ikutilah panggilannya, mulailah melangkah. Supaya kita bisa melihat bahwa benar Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Ada kasih karunia yang melimpah. Ada penyertaannya yang tidak pernah berkesudahan. Ada kasih setia Tuhan yang selalu menyertai kita. Saudara, mari saya ajak kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini. Dan seperti yang terjadi kepada Abraham, kami ingin supaya kami bisa percaya kepadamu. Ajarkan kami untuk kami bisa meninggalkan hal-hal yang memang harus kami tinggalkan. Hal-hal yang memang harus kami lepaskan. Dan supaya kami bisa melangkah di dalam iman. Dan kami mengucap syukur, kami berterima kasih bahwa di dalam Kristus kami menerima janji-janjimu yang sudah Engkau berikan. Jadikan kami sebagai terang, jadikan kami sebagai berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin.
Saudara, kalau pelajaran ini memberkati saudara, jangan lupa like, share, subscribe, dan di YouTube tinggalkan komentar. Jadi kalau misalnya saudara punya hal-hal di mana Tuhan minta supaya tinggalkan hal ini, maukah saudara tuliskan itu di dalam komentar supaya bisa memberkati banyak orang juga. Dan kita akan berjumpa kembali di sesi yang kedua di dalam kisah Abraham menyingkapkan atau menyatakan tentang Yesus, bicara tentang pengorbanan dari Ishak yang merupakan bayangan dari salib Kristus. Tuhan Yesus memberkati.